Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan penyelenggaraan konser musik di tanah air, termasuk pernikahan. Pihak Kemenparekraf akan mendampingi proses penyelenggaraan konser di industri musik. Beberapa konser musik pun direncanakan akan digelar dalam waktu dekat, menyusul pembukaan kembali bioskop. Namun, peraturan dan kebijakan penyelenggaraan konser di tiap daerah tentunya akan berbeda. Penerapan berkenaan dengan musik live gitu ya, atau panggung-panggung hiburan ini tentu saja ditentukan berdasarkan juga level daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak semua setiap level itu perlakuannya sama harus dibuka gitu, tapi ada mungkin di level kedua dan level ketiga karena nanti ini masih akan diturunkan dalam peraturan-peraturan daerah. Menanggapi hal tersebut, beragam komentar dari masyarakat baik dalam hal mendukung upaya membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia. Namun ada juga yang khawatir terkait penyebaran virus corona yang akan menjadi klaster baru nantinya. Ada positif negatif sih ya, maksudnya positifnya mungkin ya bagi yang berkepentingan mungkin jadi bisa merayakan acara spesialnya, tapi ada negatifnya mungkin jadi terjadi penumpukan, tapi paling mesti ya jaga prokes banget, mungkin dibatasin orangnya kayak gitu. Ya menurut saya sebagai warga negara Indonesia ya, dengan dibukakannya aturan ini membuka peluang kembali ya, bisnis yang dulunya sempat terhambat, ya sempat vakum lah ya. Jadi sekarang mulai bangkit kembali lah dengan adanya program yang akan dibuka kembali oleh pemerintah. Untuk masa pelonggaran PPKM saat ini sepertinya belum waktunya lah. Apalagi dengan adanya varian-varian baru virus corona yang sekarang masih marak di mana-mana, kayaknya belum tepat deh. Cuma kalau menurut saya sih sekarang masih kurang aman sih, apalagi kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar udah bisa diterima ya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat kalau yang di luar kayaknya, dan vaksin yang lebih meluas. Kalau di sini sih kayaknya sekarang saya masih belum setuju sih. Ya, tentunya penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam skala besar harus didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan agar nantinya tidak muncul klaster baru yang dapat meningkatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19. Ya pemirsa, pemerintah membuka peluang terselenggaranya kegiatan berskala besar untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, penyelenggaraan kegiatan besar harus mengikuti pedoman penyelenggaraan yang telah ditetapkan. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang terlebih jauh terkait hore event besar boleh digelar lagi dalam Indonesia Bicara malam ini. Dan saya akan mulai di segmen awal untuk berbincang dengan satu narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom call. Ada Mas Jason, pengelola event pernikahan, dan juga ada tambahan lagi, Mas Heri Trianto, komunikasi publik Satgas COVID-19. Saya sapa dulu Mas Heri. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya Mas Heri? Ya, sudah dengar Mas Juno. Baik. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Mas Jason juga bisa dengar suara saya? Sudah clear? Iya, bisa dengar Mas Juno. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas Jason? Luar biasa. Luar biasa, saya suka ini jawabannya luar biasa. Ini terkait juga dengan kabar ini ya, tentunya luar biasa untuk teman-teman di industri ekonomi kreatif, I.O. dan juga event penyelenggaraan ya, MICE seperti itu. Saya ke Mas Jason terlebih dahulu. Kalau bicara kabar terbaru ini, bagaimana pendapat Anda? Perasaannya gimana? Iya, untuk kabar ini antara senang, tapi juga ada posisi di mana ya ada rasa was-was juga ya. Memang karena ini sudah dibuka untuk skala besar, tapi memang kita punya PR juga nih. Gitu. Memang ada posisi kita akan senang nih karena mungkin akan kembali seperti sebelum pandemi, cuman memang ada satu kekhawatiran bagaimana kita harus bisa nge-range ini supaya tidak membuat kluster baru. Nanti jatuhnya akan begitu. Oke. Tapi sebelum ada izin ini, sebenarnya bagaimana sih kalau kita bicara industri I.O. sendiri? Anda bergerak kalau tidak salah di event organizer untuk wedding ya, dan juga conference gitu seperti itu. Sejauh ini bagaimana kondisinya?
Iya, kalau untuk saat ini pada saat pandemi masuk mewabah kemana-mana, memang sempat kita berada di posisi yang bisa dibilang itu benar-benar stuck banget ya. Oke. Apalagi memang kondisinya memang saya punya kantor yang istilah kata memang kita fokus di wedding organize, di event organize, dan event waktu itu sudah benar mati, ya itu sangat-sangat berdampak lah. Dimana kita tidak harus tetap survive walaupun tidak ada event gitu loh. Nah, tapi dari berjalannya waktu sampai edisi new normal, kemudian akhirnya berjalan sampai kemarin PPKM, pada saat new normal sebenarnya kondisi sudah lumayan lebih better nih. Oke. Karena bagaimanapun juga mungkin walaupun semua dibatasi, kita akhirnya konsentrasi dengan intimate wedding, kemudian prokes-prokes kita lakukan. Nah, cuman pada saat ini mau bangkit kembali, kemarin kita ditabrak lagi dengan PPKM. Ya. Yang itu benar-benar akhirnya memang menampar untuk yang kedua kali, dan saya bisa katakan itu lebih parah daripada yang pertama kali gitu loh. Oke, baik. Saya ke Mas Heri dulu, komunikasi publik Satgas COVID-19. Mas Heri, kalau bicara pemerintah ini sudah mengizinkan konser, event-event besar untuk dilaksanakan dengan beberapa persyaratan. Satgas COVID-19 sendiri seperti apa melihatnya? Iya, kita memang harus tetap berhati-hati mendapati pernyataan itu. Jadi ini masih dalam, seperti dikatakan tadi, ini adalah tahap persiapan gitu ya. Baik. Menuju adaptasi kebiasaan baru, dan jangan pernah dibayangkan bahwa konser-konser atau pernikahan itu yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan itu adalah sama seperti yang dulu. Sebelum dulu gitu ya. Jadi semua itu tidak sama dan tidak akan pernah sama lagi, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kegiatan sosial mulai diperbolehkan tentu saja secara selektif, itu adalah bagian dari upaya kita juga untuk kembali menghidupkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tentu saja ini yang perlu digaris bawahi. Jadi ketika kasus penularan ini sudah cukup rendah, di mana positivity rate-nya sudah di bawah 2%. Bahkan di DKI itu di bawah 1%. Tentu ini adalah angka yang bagus, tetapi kemudian ini juga adalah sebuah titik kritis di mana agar tidak terjadi pembalikan lagi gitu ya. Terjadi peningkatan lagi seperti itu. Sehingga kita harus bersama-sama menjaga agar tingkat penularan yang rendah ini terus bertahan secara lebih lama, sambil kemudian kita mempercepat penyuntikan vaksin ke masyarakat Indonesia. Kita bersyukur dalam seminggu terakhir itu sudah ada 7 hari terakhir itu ada 10 juta dosis vaksin yang disuntikan. Kalau ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan minggu-minggu ke depan, tentu akan semakin banyak masyarakat yang divaksin. Nah, apa kemudian relevansinya ini dengan pembukaan kegiatan masyarakat, termasuk kemudian konser, kemudian pesta pernikahan? Ini adalah secara perlahan ketika vaksinasi sudah semakin banyak menjangkau masyarakat, penularan juga terus bisa dikendalikan, maka sebenarnya aktivitas sosial masyarakat atau sosial ekonomi tadi sudah mulai bisa dilakukan. Dan ini sudah ada contohnya ya. Jadi pesta-pesta pernikahan itu sudah terjadi, bahkan saya sudah datang di sebuah pesta pernikahan, tetapi memang sama sekali berbeda dengan dulu. Jadi undangannya juga terbatas, tetapi tempatnya tetap di hotel gitu. Ya kemudian dilakukan dengan cukup singkat, tidak ada makan di tempat, kemudian dikasih nasi kotak untuk pulangnya ya, sama souvenir gitu. Nah ini kan sebuah cara baru. Kemudian konser juga sudah dilakukan. Kemarin kita bisa contohkan ada jazz gunung ya, yang dilakukan di Gunung Bromo dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu seperti menjadi role model karena penggagasnya adalah salah satu elemen masyarakat yang selama ini aktif di gerakan pakai masker. Jadi itu dilakukan dengan protokol kesehatan dan nyatanya bisa. Nah ini kan tentu saja kalau ini bisa kita replikasi dengan standar yang sama ini di masyarakat secara lebih luas, tentu itu akan bagus tanpa harus kita tanam kasus. Baik Mas Heri. Baik, jadi yang harus kita pahami bahwa konteksnya jangan kita berpikir ini akan
tiba-tiba semuanya kembali seperti dulu, belum. Jadi yang kita punya sekarang adalah konsep yang tadi dengan new normal, protokolnya ketat seperti itu, dan sudah ada beberapa contoh yang Anda sebutkan tadi terkait pernikahan dan juga konser musik. Saya ke Mas Jason. Mas Jason, kalau kita lihat Mas Jason? Oke, nampaknya terputus dengan Mas Jason. Saya ke Mas Heri lagi. Mas Heri? Ya, kembali kita bicara aturannya. Kalau yang Anda lihat sekarang, apakah sebenarnya aturan untuk pembukaan lagi kegiatan publik seperti itu untuk skala besar dan juga tadi konser, wedding ataupun conference seperti itu, apakah ini tidak terburu-buru? Karena kita tahu, secara nasional memang angka menurun, tapi ada beberapa kabupaten, kota yang kondisinya sebenarnya belum membaik seperti itu. Iya, tentu saja kita memang tidak boleh jumawa ya Mas Juno dengan situasi yang sekarang. Kita senang dengan hasil kerja keras kita bersama, tetapi jangan kemudian menjadi euforia. Betul. Apakah kemudian itu terjadi di buru-buru atau tidak? Karena kan PPKM level ini kan beda-beda ya. Ada bahkan yang sudah layak di level 1 atau level 2 yang situasinya sebenarnya jauh lebih terkendali dibandingkan di level 3 misalnya kayak gitu. Jadi ketika itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang bagus, kemudian kita evaluasi dalam 2 minggu ke depan tidak ada penularan misalnya, berarti kita bisa menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini dengan secara baik kayak gitu ya. Karena situasinya sekarang bukan soal boleh atau tidak bolehnya gitu, tetapi adalah bagaimana. Nah sekarang ini yang sedang banyak diatur bagaimananya, bagaimana agar kita bisa pergi ke mall, bagaimana pabriknya bisa jalan, bagaimana pasarnya bisa jalan, bagaimana pernikahan bisa jalan, dan bagaimana konser musik bisa jalan. Baik, saya ke Mas Jason lagi, pengelola event pernikahan. Mas Jason sudah tersambung lagi? Sudah Oke, kalau kita bicara Anda dan kegiatan Anda juga belakangan ini tadi kan memang sempat stuck selama PPKM dan sekarang diperbolehkan lagi. Dengan ada aturannya baru ini di mana tadi untuk wedding juga konser ataupun hal-hal besar lainnya boleh diselenggarakan, ada tapinya tapi seperti itu. Anda sendiri sudah siap belum dengan aturan yang ditetapkan pemerintah? Sebenarnya untuk aturan pemerintah ya siap tidak siap kita harus siap ya. Dalam arti memang karena kita berjalan di dunia bisnis ini, jadi memang harus ada adaptasi yang harus kita lakukan yang mungkin itu tidak menjadi ritme sebelumnya, itu tidak menjadi habit sebelumnya. Yang harus mau tidak mau ya kita akan buat menjadi habit yang baru. Nah, tapi untuk saat ini memang dengan adanya informasi seperti ini ya saya mungkin setuju dengan Satgas Covid ya memang ini harus digembleng secara lebih matang. Karena istilah kata saat ini memang banyak wedding itu larinya lebih ke intimate wedding ya, bukan wedding dalam porsi yang cukup banyak. Betul. Karena memang pada dasarnya kita mengerange tamu lebih sedikit dan tamu lebih banyak, sekarang pasti akan lebih sulit dengan tamu yang lebih banyak. Apalagi kita harus jaga prokes di situ kan. Kalau mungkin pada saat belum pandemi itu hal-hal yang mudah gitu loh. Tapi kalau dengan kondisi ini, kadangkala kita pun kewalahan dalam arti untuk menyampaikan informasi pada orang lain selaku tamu itu kadangkala menjadi sulit gitu loh. Ada orang yang memang aware, tapi ada orang yang tidak aware gitu loh. Nah itu yang sering terjadi memang dilema buat kami kalau misalkan untuk WO ketika kita bertemu dengan tamu. Nah jadi memang sebelumnya biasanya saya sudah kasih tahu dulu ke pemangku hajat, memang ketika orang percaya dengan kami, memang kami sangat pegang dengan namanya prokes. Jadi kalau ada memang itu yang melanggar prokes, ya mohon maaf aja, itu pasti kita akan tegur gitu loh. Baik. Nah kalau kita tahu ada beberapa syarat yang baru ya yang disebutkan. Selain sebelum kegiatan diwajibkan melakukan edukasi dan screening, lalu menyusun acara dengan kontingensi dan setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan, memastikan fasilitas prokes di sekitar acara dengan mudah dan cukup terakses. Dan yang terakhir nih, jika acara kegiatan sudah selesai, penyelenggara wajib memastikan tidak adanya kasus positif yang lolos. Bagaimana Anda melihat item terakhir ini yang kalau kegiatan sudah selesai, penyelenggara wajib memastikan tidak adanya kasus positif? Iya, untuk poin itu memang istilah kata jadi sesuatu hal yang sulit ya buat kami ya penjalan event.
Tapi biasanya memang saya akan melakukan, jadi semua memang tamu yang datang di acara kami, saat ini pun kami sudah melakukan, mereka memang harus ada checklistnya, dalam arti kita sudah punya database semuanya. Jadi tamu yang akan datang di wedding untuk saat ini, memang kita banyaknya sekarang bermain di hotel ya, karena kalau di rumah mungkin agak sulit untuk mendetect seperti itu, jadi ada beberapa klien saya memang saya arahkan ke hotel. Karena kalau misalkan di hotel, kita untuk proses yang pertama lebih mudah, dan yang kedua kita punya semua data-data tamu yang sudah kita konfirmasi kehadiran mereka atau tidak. Jadi memang saat ini kita sangat-sangat membatasi, kalau mereka memang confirm untuk tamu hadir 2 orang, ya dia akan hadir dengan 2 orang. Kalau dia memang hadirnya cuma 1 orang, dia akan hadir dengan 1 orang. Dan dari database itu semua nomor telepon listrik kita sudah punya gitu loh. Jadi untuk saat ini memang untuk melacak itu akan lebih mudah buat kita juga. Ya sejauh ini sih saya amit-amitnya belum pernah ya ngalamin ada kluster baru yang terbentuk dari acara wedding gitu ya. Nah, dan saat ini pun memang di saya untuk sebelum kemarin beberapa kali kita mengadakan wedding pun ada dari klien, memang saya meminta klien itu untuk tamu-tamu yang hadir itu wajib di swab terlebih dahulu. Jadi biar kita juga sama-sama nyaman gitu loh. Baik kita yang pekerja, baik tamu yang hadir. Jadi memang kita sudah konfirmasi, dan H-1 atau H-2 kita sudah konfirmasi semua wajib di swab. Kalau mereka memang tidak berkenan untuk di swab, ya mohon maaf dulu, mungkin saat itu mereka tidak bisa hadir di wedding yang diadakan oleh klien gitu loh. Menarik, karena memang untuk saat ini ya paling tidak antigen adalah sesuatu yang lumrah ya untuk kita semua, untuk kita lakukan dan jalani sebelum ada atau pergi bertemu dengan orang-orang untuk apapun itu urusannya. Nah, Kak, saya ke Mas Heri, mungkin pertanyaan terakhir Mas Heri. Singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang mungkin punya rencana dalam waktu dekat untuk menyelenggarakan event, baik itu pernikahan ataupun apalah, ulang tahun. Dan juga pesan juga untuk IO, penyelenggara, apa yang harus dipastikan di sini? Apa yang harus kita waspadai? Iya, Satgas Penanganan COVID ini sudah memiliki atau membuat buku pedoman ya, protokol kesehatan untuk berbagai macam kegiatan publik. Ini bagaimana menyelenggarakan pertunjukan itu ada di halaman 97 gitu. Kemudian ada juga bagaimana menyelenggarakan perkawinan. Sebaiknya yang dilakukan oleh para penyelenggara kegiatan itu bisa membaca terlebih dahulu ini pedoman yang kita susun ini, untuk kemudian menyesuaikan dengan cara-cara baru tadi ya, yang itu sudah dibahas oleh para ahli, para pakar. Kemudian yang kedua tentu saja mengikuti ketentuan yang ada di masing-masing satgas daerah terkait kegiatan-kegiatan itu. Rasanya sih pemerintah maupun satgas tidak ingin menghambat kegiatan itu, tetapi hanya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu memenuhi protokol kesehatan dan tidak memicu komplikasi persoalan baru sesudahnya. Baik, Mas Heri, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Dan juga Mas Jason, terima kasih juga atas waktunya dan insight-nya. Semoga ada kabar baik ke depannya, angka makin turun dan kita juga makin bisa melaksanakan event-event lainnya, tentunya dengan prokes yang ketat. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik, demikianlah segmen awal Indonesia Bicara. Kita akan jeda, tetap bersama kami.